Hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara seminar sesi 1 yang akan dipandu oleh moderator Bapak Bram Sumantri AMD. Saya akan membacakan biodata moderator. Nama Bram Sumantri AMD, tempat tanggal lahir Palembang 25 Maret 1985, sebagai Ketua Bidang Pengembangan Profesi DPP Fafeti tahun 2022 sampai 2026. Jabatannya paramedik karantina hewan penyelia. Tugas di PPSDM Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Badan Karantina Indonesia. Untuk acara sepenuhnya kami serahkan pada moderator. Baiklah, terima kasih Bu Yayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan dan peserta masih semangat? Ya, izin Pak, mohon maaf atas keterlambatannya karena sekarang sudah setengah 12, tapi kita masih punya 2 sesi kegiatan. Jadi pada hari ini saya dipercaya oleh DPP Pafeti, dalam hal ini panitia Rapat Koordinasi Nasional Paramedik Veteriner Indonesia tahun 2025 untuk memimpin kegiatan seminar yang akan diisi oleh narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yang itu akan menambah wawasan, kemudian memberikan informasi-informasi terbaru kepada kita semua anggota sejawat Paramedik Veteriner Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama izinkan saya mengundang Direktur Kesehatan Hewan Bapak Dr. Imron untuk maju ke depan, kemudian Bapak Direktur Manajemen Risiko dari Kedeputian Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia Bapak Anes Doni Kriswito, dan dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sudah sampai. Izin? Ada? Masih di jalan. Baik, sambil menunggu Ibu Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner atau yang mewakili, mohon Pak Nanang boleh dibantu biodatanya para narasumber kita. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan menyelesaikan sesi pemaparan ini dengan model panel ya Bapak Ibu ya semua. Jadi nanti kita akan sampaikan, berikan kesempatan kepada semua narasumber untuk memaparkan semua. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Jadi di diskusi tanya jawab kami akan memberikan kesempatan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dan teman-teman yang sekarang di seluruh Indonesia. Saya menyapa teman-teman semua yang masih setia untuk bergabung di kegiatan seminar ini, juga memberikan pertanyaan dalam kolom chat. Nanti panitia tolong dibantu untuk memaparkan. Ya, baiklah. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Direktur Manajemen Risiko, dalam hal ini yang mewakili Bapak Deputi Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia, untuk menyampaikan paparannya. Kepada Pak Anes Doni disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Wiwi Bagja selaku guru dan sekaligus saya termasuk salah satu fans berat beliau. Meskipun beliau mulai praktek sebelum embrio saya ditakdirkan di dunia ini. Baru diniatkan. Dan yang saya hormati Ketua Pafeti beserta seluruh jajaran dan Pak Direktur Keswan serta Pak Sekjen BPPDHI beserta Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas undangannya untuk bisa join bersama di dalam forum yang sangat bagus ini bagi kita semua untuk bisa memberikan bersama-sama memberikan kontribusi eksistensi kita kepada negara
Pada sesi pertama ini saya mohon izin terlebih dahulu Pak Moderator, kira-kira diberikan alokasi waktu berapa lama? 10 menit. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menyampaikan dalam waktu 10 menit. Jadi boleh saya berdiri ya? Izin. Bisa ditayangkan Bapak? Mungkin speed saya di dalam penyampaian materi ini tidak seperti para pendahulu-pendahulu yang luar biasa speednya, karena saya jujur, saya masih belajaran. Baik, saya bawa kerpekan aja dulu. Bahwa materi yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana upaya karantina, khususnya karantina hewan, dalam pencegahan penyebaran penyakit di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kami di jajaran Badan Karantina Indonesia sudah melakukan transformasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ya, kami juga dituntut untuk melakukan transformasi pembenahan diri di internal dari Badan Karantina untuk bisa memberikan kontribusi lebih di dalam pembangunan Indonesia khususnya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa perangkat hukum kami sudah melalui perubahan revisi dari Undang-Undang 16 tahun 92 menjadi Undang-Undang 21 tahun 2019 dan juga peraturan pemerintah turunannya di nomor 29 tahun 2021. Ada hal yang menarik di kami, khususnya di Badan Karantina, bahwa definisi yang tadinya karantina ini adalah sebagai satu upaya ataupun tempat untuk melakukan isolasi, namun sekarang sudah mengalami transformasi, yaitu karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan, dan juga penyakit ikan. Dan ditambahkan di sini adalah terkait dengan pengawasan dan pengendalian dari jenis asing invasif, sumber daya genetik, produk rekayasa genetik, satwa liar, satwa langka, dan juga keamanan dari mutu pangan dan pakan. Ini kemana ya? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi juga disinggung oleh Pak Dirjen bahwa Asta Cita Presiden ini kami coba kaitkan dengan tusi dari Barantin itu sendiri, bahwa di dalam Asta Cita Presiden nomor 2 memantapkan sistem pertahanan keamanan, dan ini sangat related sekali dengan kami yang ada di internal Badan Karantina Indonesia di dalam kerangka perlindungan pertahanan keamanan, khususnya yang non-militerisme. Jadi kaitannya kita nanti bersama-sama, baik kami di karantina maupun seluruh insan medis, kita harus bersiap-siap terkait dengan perang asimetris. Apa ya perang asimetris itu? Ini adalah perang ekonomi. Tugas dan fungsi Barantin di dalamnya adalah mengemban amanah pertahanan negara untuk kelestarian sumber daya alam hayati dari ancaman penyakit atau biohazard, bioterorisme, maupun ancaman pada kesehatan manusia. Tadi juga Dr. Wiwi Bagja juga sudah menyampaikan bahwa kita adalah insan-insan medis yang bertanggung jawab di dalam rangka peningkatan status kesehatan, baik
pada hewan maupun pada masyarakat kita, karena relasinya adalah kesehatan hewan juga sebagai sumber pangan akan sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, kami hanya coba untuk menyampaikan secara cepat bahwa ini adalah contoh bagaimana emerging dan re-emerging disease yang ada di dunia saat ini. Begitu banyak sekali varian penyakit yang mesti menjadi kewaspadaan kita bersama dari insan medis ini. Dari berbagai negara belahan dunia kita sudah tidak bisa tafikan lagi bahwa perdagangan antar negara, antar benua ini sudah tidak bisa kita bendung lagi hanya dengan menggunakan tools yang bisa kita kedepankan, yaitu dengan analisis resiko dari dampak perdagangan hewan maupun pangan. Ini hanya sebagai contoh variasi dari beberapa kasus avian influenza, khususnya untuk di masing-masing negara ada yang berbeda, ada yang sama, dan ini kita ketahui bahwa di Amerika kemarin baru saja di minggu lalu kami juga berkoordinasi dan juga diskusi dengan teman-teman di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan avian influenza yang sekarang sudah spillover ke ruminansia besar khususnya. Dan sekarang di Amerika untuk 16 negara bagian tertular, dan alhamdulillah dari situs CDC-nya bahwa saat ini satu negara bagian yaitu yang tersisa di California yang masih ada kasus, dan di 15-nya untuk di bulan Januari Februari ini sudah tidak ada kasus. Untuk avian influenza, iya, avian influenza clade 2344B. Loh, kok yang muncul jadi ganteng? Baik Bapak Ibu, karena waktu kita juga sangat terbatas, jadi bagaimana sebenarnya pola yang diterapkan oleh karantina hewan pada khususnya untuk menyikapi berbagai ancaman kesehatan, baik pada hewan maupun pada masyarakat veteriner. Dan kami yang ada sebagai salah satu institusi yang mengemban untuk di border sebagai filter garda terdepan di dalam memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan pangan, yang kami terapkan saat ini kami coba memilah menjadi 3 domain. Menjadi 3 domain, yaitu kita pre-border sebelum barang itu masuk ke wilayah negara Republik Indonesia, kemudian pada saat di border, pada saat di perbatasan, di tempat-tempat kita berada, kami berada, yaitu di pelabuhan, di bandara, di pos lintas batas negara, dan ini yang mungkin nanti juga sama tadi diingatkan oleh Bu Wiwi bahwa kita harus belajar sepanjang masa. Begitu juga pendekatan border kita, kami sendiri coba untuk memulai mengkaji kembali sebenarnya border ini apakah hanya ada di pelabuhan masuk, karena kalau berdasarkan UNICLOS, border ini adalah wilayah batas negara, artinya di perairan laut. Apakah kita akan mengarah ke sana, dan kita masih terus akan lakukan kajian yang lebih efektif dan lebih efisien di dalam memberikan perlindungan kepada negara. Next. Bisa dibantu? Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan bahwa ada 3 domain, pre-border, di border, dan juga di post-border. Apa yang kami lakukan
tools untuk di dalam pencegahan suatu penyakit hewan, kami hanya melakukan pendekatan pada analisis resiko dan juga kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek biosecurity. Dan itu praktek biosecurity sangat general, sangat umum, sangat luas cakupannya. Dan makanya tadi ya, diingatkan juga oleh Pak Dirjen bahwa kita tidak bisa melakukan secara parsial, kita tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. Seluruh program harus kita kerjakan secara inklusif. Kita harus melibatkan dari berbagai elemen, berbagai unsur untuk bisa mendapatkan goal yang kita inginkan. Hubungan karantina hewan dengan keamanan nasional diantaranya adalah bagaimana kita menghadapi ancaman biologis dan bagaimana kita bisa memberikan perlindungan atau daya tahan, indeks ketahanan pangan kita, dan juga sebagai economic tools untuk bisa memberikan kontribusi di dalam mensejahterakan masyarakat kita. Next saja. Nah, karantina mengacu pada serangkaian tindakan dan praktik yang dirancang untuk memisahkan dan membatasi pergerakan individu, hewan, tumbuhan, atau barang yang mungkin terpapar atau membawa penyakit menular atau sebagai pembawa agen penyakit. Tujuan utama karantina adalah untuk mencegah penyebaran dan juga melindungi masyarakat, hewan, dan lingkungan. Karantina diterapkan dalam berbagai konteks pertahanan, termasuk kesehatan ataupun One Health dan pertanian serta perdagangan. Next. Nah, ini biosecurity mencakup serangkaian praktek dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi terhadap masuknya, pembentukan, dan juga penyebaran agen biologis berbahaya yang dapat merugikan bagi kesehatan dan juga melakukan perusakan terhadap kelestarian sumber daya alam kita. Selanjutnya, perkembangan biosecurity terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dukungan teknologi, dan tetap menjadi komponen penting dalam menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan serta ekosistem dan perekonomian dari risiko yang ditimbulkan oleh agen biologis berbahaya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menerapkan the holistic biosecurity system, keterlibatan Bapak Ibu adalah merupakan salah satu elemen penting di dalam menciptakan suatu biosecurity yang holistik. Jadi di sini ada pemerintah atau authorities and legislation-nya, kemudian ada scientific research dari institut atau perguruan tinggi dan akademisi, kemudian juga ada civil society, yaitu salah satunya adalah PAVETI, kemudian private industry ataupun public opinion dan consumer. Jadi memang kita tidak bisa jalan secara parsial, kita harus bersama-sama bergandeng dan juga melakukan sinergitas kerja yang lebih efektif. Jadi kita menyadari betul bahwa selama ini kita kerja keras, tapi sulit untuk mencapai tujuan ataupun goal kita. Mengapa? Karena kita masih tersekat oleh kepentingan-kepentingan atau ego-ego masing-masing. Dan sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden bahwa kita harus bekerja dengan lebih inklusif, keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait untuk bisa mempercepat mencapai tujuan kita bersama. Ini pentingnya biosecurity.
tindakan biosecurity di karantina sangat penting untuk mencegah masuk dan menyebarnya suatu penyakit dari dampak perdagangan atau mobilitas suatu komoditas, baik itu berupa live animal, berupa produk, dan juga mungkin bukan sebagai hewan atau sebagai produk, tapi kami menyebutnya sebagai media pembawa lain. Ini bisa saja bahan biologi dan lain sebagainya. Langkah-langkah biosecurity yang efektif di karantina akan berkontribusi terhadap pencegahan wabah, perlindungan industri dalam negeri untuk menjaga keberlangsungan industri kita, khususnya untuk di industri pangan, di dunia peternakan, dan juga pelestarian sumber daya alam hayati kita dengan meminimalisir masuknya risiko introduksi dan juga penyebaran suatu penyakit, baik itu yang emerging maupun yang re-emerging. Sudah berapa menit? Iya. Jadi intinya dari slide-slide berikut ini adalah komponen-komponen yang kami lakukan di karantina. Barangkali anggota PAVETI yang berasal dari Badan Karantina Indonesia, saya rasa sudah sangat familiar, insya Allah. Terutama yang sudah memasuki purna bakti ya Pak ya. Saya yakin anggota PAVETI ini adalah salah satu senior saya dan juga termasuk mentor saya. Saya masuk karantina dimentorin oleh Pak Eko. Siap. Untuk itu saya mohon untuk berdiri. Bisa berikan aplaus kepada beliau. Pak Eko boleh berdiri dulu Pak, jadi teman-teman tahu. Iya, oke. Siap. Meskipun saya lulus dengan ijazah dokter hewan Pak Dirkeswan, mohon izin, tapi saya 0 begitu masuk karantina. Pak Eko inilah yang mentorin saya, seperti apa kita harus bekerja. Terima kasih Pak Eko. Akhirnya saya bisa jadi direktur dan berdiri di sini. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja ke slide 24. Karena slide-nya ada 73 tadi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita melakukan untuk pembagian domain kerja kami di Pre-Border. Saya bersama Pak Dirkeswan, kita melakukan analisis resiko setiap kali terhadap dampak dari suatu rencana ataupun kegiatan importasi. Jadi kami selalu melakukan mitigasi resikonya terlebih dahulu. Kemudian di border kita melakukan verifikasi kesesuaian atas pemenuhan dari segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kami di Badan Karantina Indonesia, khususnya di Kedeputian Bidang Karantina Hewan dan teman-teman yang ada di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami dalam satu entitas yaitu Otoritas Veteriner Nasional. Ini yang kami gunakan untuk membentengi negara kita dari dampak negatif akibat perdagangan antar negara, khususnya terhadap dampak negatif agen biologi yang berbahaya. Kemudian di pos border kami akan melakukan, karena kita juga di karantina juga dituntut untuk sebagai fasilitasi perdagangan, bagaimana menciptakan equilibrium antara perlindungan terhadap kesehatan dan juga fasilitasi perdagangannya. Sehingga kami membuat skema-skema yang bisa meminimalisir dampak, namun bisa memberikan akses percepatan di dalam border. Sehingga kita menerapkan skema pemantauan dan juga monitoring dari produk-produk yang dilalu lintaskan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir itu hanya slide saja, bahwa ini adalah hasil kerja dari teman-teman termasuk anggota PAVETI
yang ada di karantina, bahwa mereka sudah melakukan 2.309 kali penggagalan penegakan hukum, Pak Dirkeswan. Ini termasuk yang banyaknya adalah smuggling, karena kita tahu bahwa garis pantai negara kita luar biasa, dan Bapak Ibu kalau misalnya saya yakin yang mungkin yang untuk di wilayah Riau Kepulauan, kalau di Jawa ini carportnya adalah di depan rumah itu adalah daratan, tetapi kalau di sana seaportnya masing-masing rumah punya perahu. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor kesulitan juga di dalam melakukan pemeriksaan ataupun pencegahan adanya smuggling. Bukan berarti yang kami menuduh bahwa yang mempunyai kapal-kapal atau rumah-rumah yang dengan kapal yang bisa langsung akses ke dalam rumah itu adalah agen-agen di dalam smuggling, tetapi itu adalah salah satu contoh-contoh untuk bagaimana kita memitigasi resiko mudahnya akses untuk bisa dari luar ke dalam. Dan sekali lagi kami di Badan Karantina Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, kami juga harus melibatkan perangkat baik yang di tingkat pusat maupun yang di daerah. Dengan pemerintah daerah melalui Autovet daerah, kami selalu bersama-sama untuk coba tadi mewujudkan bersama cita-cita kita bersama sebagai tenaga medis untuk bisa menciptakan ataupun memberikan ruang eksistensi kita sebagai insan medis di bidang kesehatan hewan ini untuk berkontribusi ke negara lebih baik. Demikian, terima kasih. Apabila melewati batas waktunya, mohon nanti tidak mengurangi honor yang diberikan. Siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Direktur Manajemen Risiko Badan Karantina Indonesia, Pak Anies Doni. Selanjutnya kepada Pak Direktur Kesehatan Hewan, Pak Imron Suwandi, disilahkan. Saya pakai 2 mic nih biar suaranya lebih keras. Bohong, bercanda. Baik, terima kasih, boleh. Sorry, pencet, oh benar ya. Flashnya yang mana? Flashnya yang mana? Ini kan? Oh ini. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira. Baik, Bapak Ibu, kita harus serius nih. Ini pembahasan yang penting nih. Saya mau ngajak diskusi aja sebetulnya. Nggak ada yang mau disampaikan. Cuma kita harus diskusi. Pertama-tama sebelum saya memulai, saya mau ngaku. Saya ini medik veteriner, paramedik veteriner sebetulnya. Dulu. Ya, kita beri plus dulu. Ya. Yang sekarang jadi direktur ya, Pak izin. Ya, saya AMD, saya kelasnya Nandan. Cuman karena bagus kali ya penampilannya waktu itu, jadi boleh lanjut. Dokter hewan tadi MC bilang tuh MPPH, Master Veterinary Public Health. Saya satu-satunya Veterinary Public Health Master yang ada di Kementan. Saya belajar ilmu Kesmavet. Tapi nasibnya jadi Direktur Keswan. Baru 6 bulan. Dan 6 bulan ini horor sebetulnya. Gitu. Tapi banyak hal yang kemudian harus kita pikirkan bersama. Saya pikir tidak mudah memang untuk Indonesia dan ini akan menjadi tantangan yang sulit buat kita semua. Dan Indonesia ini unik. Tadi Bu, sebetulnya saya senang tadi ceramahnya Bu Wiwi bilang Keswan itu penyakit hewan itu sesuatu yang tidak bisa ditutupi. Sangat terlihat di depan mata, menyebabkan kerugian. Tapi dari sisi produktivitas peternakan, banyak yang tidak terlihat sebagai basic needs-nya. Tadi disampaikan lahan kita yang terbatas, untuk kebutuhan pakan aja nggak cukup. Jadi sapi-sapi kita ini survival semua. Ibarat bapak ibu punya anak dikasih ciki tiap hari itu. Itulah kenyataannya. Lalu kita berharap apa? Kesehatan hewannya meningkat. Yang bisa kita lakukan adalah terkendali penyakit. Sekarang pertanyaan saya, apa untungnya kita bebas penyakit?
Ada nggak yang bisa jelaskan kenapa waktu kemarin kita bebas PMK tidak ada kita ngambil benefit apapun? Lalu apa, mau kemana kita sekarang? Ini harus menjadi perenungan kita semua. Itulah kenapa kemudian saya mau ajak Bapak Ibu untuk diskusi. Apa sih sebetulnya Indonesia Emas 2045 ini? Indonesia Emas 2045 itu indikatornya kita pendapatannya setara negara maju. Kita setara negara maju pendapatannya. Artinya apa? Kita harus lebih baik status kesehatannya dibandingkan negara-negara lain. Sehingga investor mau datang, kita bisa punya kapasitas untuk ekspor. Tapi bagaimana langkah kita nyampe ke sana nih? Ada nggak sukses story-nya? Sampai sekarang saya punya beberapa kesempatan sebetulnya mau angkat kesehatan hewan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi apa yang bisa kita banggakan? Ini harus jadi perenungan buat kita semua. Makanya ini sesuatu yang sangat penting. Kita punya dua isu yang paling penting yang harus kita bahas. Isu strategisnya yang mengarah kepada swasembada pangan, pangan protein hewani, ada banyak penyakit yang harus kita tangani yang terkait sangat berhubungan dengan itu. PMK, LSD, brucellosis, antraks, SE. Sebutkan ya satu-satu itu. Itu yang harus ditangani kalau kita mau Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, tadi Bu Wiwi sampaikan, bidang keilmuan kita ini kesehatan. Ada sesuatu yang sifatnya lintas sektor, bukan persoalan di pertanian saja. Isu yang sifatnya lintas sektor, zoonosis. Kemudian penyakit infeksius baru berpotensi pandemi. Akhir-akhir ini muncul kembali nih H5N1 di berbagai belahan dunia. Yang tidak pernah, mungkin tahun-tahun sebelumnya kita nggak dapati, sekarang tiba-tiba ada H5N1 clade baru di sapi perah. Kemudian beberapa melaporkan kasus UK misalkan, ada endemik terkait H5N1. Di New Zealand misalkan, di kita masih PMK, tapi di yang lain juga PMK. Jerman misalkan tanggal 9 Januari kemarin melaporkan ada wabah PMK. Tapi uniknya Indonesia, yang mungkin kita harus berpikir, di Jerman begitu wabah PMK, sering 1 kilometer dimusnahkan. Ring 1 kilometer dimusnahkan. Dikompensasi, diselesaikan oleh pemerintah hanya waktu 1 hari. Karena semua ternak di ID, dia punya petanya dari mana sebarannya. Saya tanya ke teman-teman ya, gimana sih musnahin 10 ekor ternak sapi? Pernah nggak kebayang nggak? Di Jerman punya fasilitas namanya rendering plant. Gampang aja, kirim ke rendering plant, panasin semua, nggak ada yang tersisa tuh. Minyaknya jadi biofuel, esnya jadi bahan baku semen, airnya untuk bahan baku alkohol. Coba, sebegitu efisiennya. Kita selalu beberapa kesempatan, intervensi yang paling mungkin kita lakukan adalah vaksinasi. Dengan segala keterbatasan yang kita punya. Kita punya era di mana kita tidak punya apa-apa dan tidak berdaya. Tapi kita juga punya era di mana semua ada dan tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Pernah nggak kebayang? Saya jadi Dirkeswan dapat laporan vaksin expired sekian. Kenapa itu bisa terjadi? Coba deh bayangin. Saya selalu bilang bahwa hampir seluruh persoalan penyakit hewan atau persoalan kesehatan hewan itu diserahkan ke pemerintah pusat. Dan pelaksananya itu seolah-olah tenaga kesehatan hewan pemerintah. Begitu kan kenyataannya. Inilah yang harus kita pikirkan nih ke depan nih. Nah, saya hanya menyampaikan hal-hal yang kita harus pikir sama-sama nih. Mau kemana kita arahnya? VVS kita sebetulnya
up to date, VVS itu Performance Veterinary Services. Artinya ini dinilai oleh WOH nih. Dalam kurun waktu beberapa tahun, di mana level kita, layanan kesehatan hewan kita. VVS itu menilai bagaimana resource kita, sumber daya kita. Bagaimana kemampuan teknis kita, bagaimana interaksi antar stakeholders, dan bagaimana kita bisa meningkatkan akses pasar. Artinya apa? Ini bukan pekerjaan pemerintah semata. Ini bukan pekerjaan medik veteriner semata, ini bukan pekerjaan paramedik semata, ini pekerjaan semua. Kolaborasi. Sehingga satu-satunya jalan kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, VVS kita inilah yang menjadi jaminan. Kenaikannya dulu 2007 kita 1,7, 2011 self assessment di 3,14, 2023 kita turun 2,64. 2011 kita berhasil menyelesaikan avian influenza dengan vaksinasi. Tapi saya bilang butuh waktu 10 tahun untuk bisa mengendalikan H5N1 yang mewabah tahun 2003. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa kendalikan? Karena kemandirian. Awal-awal pemerintah yang menyediakan vaksin, hampir 16 jenis vaksin beredar di Indonesia. Setelah itu, orang yang nggak sekolah pun sekarang jadi peternak ayam, tahu kapan vaksinasi AI, kapan vaksinasi ND, kapan vaksinasi IBD. Kenapa sekarang kita sulit untuk bisa meyakinkan vaksinasi PMK harus dilakukan 2 kali setahun? Sukses story-nya adalah kemandirian. Karena nggak mungkin pemerintah ini bisa menyelesaikan semua masalahnya. VVS-nya juga tidak akan menilai urusannya pemerintah. Asesornya WOH itu datang kemana-mana dia. Dia tanya tuh ke semua orang itu. Bagaimana veterinary services? Bagaimana edukasi tadi? Bagaimana etik diatur? Bagaimana animal welfare tadi Bu Wiwi sampaikan? Bisa kita sendiri? Enggak bisa. Makanya arahnya harus ke sana. Coba bayangin ini, kita sudah mulai prioritisasi wilayah kewilayahan. Artinya apa? Dengan sumber daya terbatas gak bisa kita menyelesaikan semua masalah. Beberapa penyakit sudah kita tentukan 3 kategori. Biosecurity skala kecil. Pernah nggak kepikiran gimana caranya biosecurity skala kecil nih? Biosecurity skala besar nggak usah ditanya, best practice-nya banyak. Feedlotters, Megafarm sampai sekarang dari tahun 2022 nggak pernah lagi ada wabah, nggak pernah terinfeksi. Kenapa? Mereka terapkan biosecurity, vaksinasi 2 kali setahun, rutin. Bahkan sekarang mereka lakukan ring vaksinasi, buffer zone. Untuk kepentingan siapa? Selain kepentingan masyarakat, kepentingan mereka sendiri. Gimana caranya sekarang yang peternak-peternak kecil itu biosecurity? Kita kan sederhananya bilang, biosecurity harus ditingkatkan Pak. Peternaknya bingung, gimana caranya Pak? Saya kemarin karena sejak Desember kami ini nggak pernah libur, selalu ke lapangan. Sabtu Minggu kita ikutin tuh vaksinasi. Saya datang ke suatu wilayah, remote sekali, di ujung gitu. Kita bingung nih. Ini dari mana ya? 2022 dia paling terdampak dengan PMK. Kita bingung ini dari mana PMK-nya didatang. Jadi kadang-kadang kita berpikir liar, ini ke bawah angin 10 km gitu. Ternyata dari kendaraan pakan yang hilir mudik setiap hari di situ. Bisa nggak itu dilakukan biosecurity kewilayahan? Mungkin bisa, tapi harus kompak. Tidak boleh ada yang kemudian tidak sepakat. Tahu nggak masalah kita? Tadi Pak Dirjen sampaikan, di atasnya ribut, di bawahnya ribut, di atasnya susah ngejelasin itu. Karena kita sibuk dengan urusan kita yang remeh-temeh, yang nggak penting sebetulnya. Kalau mau dikritis, kalau mau dikritik, apapun langkah kita, bisa kita kritik. Tapi kita ini mau apa? Mau menyelesaikan masalah atau mau berkutat seperti ini? Mau sampai kapan generasi-generasi kita ke bawahnya akan seperti ini, ngalamin ini?
Ini momentum kita. Nggak perlu langsung jadi, nggak perlu. Tapi visinya harus terlihat. Arahnya mau kemana? Saya kemarin juga sempat ke daerah, di Bogor nih Pak. Remote juga. Tidak pernah kena kasus sejak 2022 aja mereka nggak kena. Peternakan kelompok sapi perah, rakyat. Sapi perah nih. Tahu apa yang mereka lakukan? Kompak membatasi akses pedagang sapi. Gak boleh masuk tuh pedagang sapi. Kalau Bapak masuk tanda tangan jaminan ganti rugi. Gak ada yang berani. Bisa gak itu kita ciptakan? Saya menyadari sebetulnya permasalahan utama kita adalah komunikasi. Hal yang sederhana, kenapa resistensi terhadap vaksinasi masih terjadi? Karena komunikasi kita tidak jelas, tidak tuntas. Pertanyaannya, siapa yang harus mengkomunikasikan? Direktur Keswan? Nggak akan dipercaya, Pak. Kepala dinas nggak akan dipercaya. Karena kita nih orang teknis. Kita mau jelasin teknis saja orang bingung gitu. Belum lagi kadang-kadang kita kepedean orang bisa ngerti itu. Kayak saya nih sekarang ngejelasin di sini. Saya mikirnya Bapak Ibu paham nih apa yang saya jelasin nih. Padahal enggak, tapi itu harus dilakukan berkali-kali. Tuh. Dan konsisten, key message-nya jelas. Ini yang mau disampaikan. Tahu enggak? Ini, pakai helm itu udah berapa puluh tahun kita ngajarin. Emang sampai sekarang semua tertib? Enggak kan? Itu loh, seperti itu yang harus kita. Kemudian bulan vaksinasi. Kenapa bulan vaksinasi jadi pilihan? Kita ini menganalisis, kami ini menganalisis itu. Misalkan 2023, realisasi vaksinasi kita luar biasa, hampir 99%. Kurang lebih sekitar 13 juta dosis 2023 kita aplikasikan. BOP 25.000 loh. Oh semangat dong, gitu. 13.000. Tahu apa yang terjadi? Itu dilakukan sepanjang tahun. Di yang Januari, di Juni dia akan habis. Tuh. Dicicil gitu sepanjang tahun. Sekarang coba kita lihat bagaimana lalu lintas ternak di daerah padat populasi. Jawa misalkan. Siapa yang bisa ngawasin pergerakan ternak di Jawa? Ada yang nuntut katanya, Pak checkpointnya hidupkan. Kita bangun 1000 checkpoint. Siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ciptakan kekebalan secepat mungkin, seserentak mungkin dalam satu waktu. Jadi lelahnya teman-teman itu di lapangan, saya paham, saya tiap hari juga lihat teman-teman berjibaku di lapangan. Itu terbayarkan. Kalau kita memang care. Tapi kalau kita nggak care, yang penting selesai pekerjaan, ya itu yang terjadi, nggak akan pernah selesai. Jadi ada peranan kita, pusat, daerah, sampai dengan level masyarakat, ada peranannya. Dan nggak perlu misalkan kalau lu enak apa kerjanya di AC gitu, di kantor gitu. Kalau mau tukeran sama saya bersedia nih gitu. Karena jiwa saya ini jiwa paramedik loh. Jadi semua serahkan sesuai dengan kewenangannya, tapi kita harus harus kompak. Coba bayangin Jawa Barat vaksinasi Januari, Jawa Tengah Juni, September di Jawa Timur, coba bayangin apa yang terjadi. Besok-besok kita nggak punya vaksin, tinggal tunggu waktunya aja itu. Meledak. Belum ternak yang baru lahir kemarin. Ternak ini kan kayak pabrik virus. Satu aja dia masuk, replikasi jadi bom. Ini kan yang kita pahami toh. Makanya dari itu sebetulnya saya ngajak semua nih, semua tenaga kesehatan, semua insan kesehatan hewan, ayo kita berpikir dengan segala keunikan yang dimiliki di Indonesia.
dan tentukan arahnya mau kemana ini. Apa yang mau kita capai? Ini Pak Andi nih, kita sebetulnya sering diskusi nih. Ini adalah core di lapangan yang harus dibentuk antara pengambil rangkah respon, fungsi otoritas veteriner, fungsi puskeswan dan balai veteriner menjadi satu kesatuan dalam kesisteman. Kemudian saya juga sampaikan di sini kolaborasi swasta dan mitra pembangunan. Karena kita ini nggak mampu, pemerintah tuh nggak mampu. Apa sih fungsi pemerintah? Fungsi pemerintah itu regulator. Tapi yang terjadi di kita, pemerintah juga ikut sebagai operator, eksekutor, fasilitator, debt collector. Iya kan? Emang cukup kita ciptakan medik veteriner dan paramedik veteriner? Sampai kapan? Mau bangun berapa universitas? Apa make sense? Coba dipikirkan deh. Kita sama-sama berpikir nih. Gitu. Nah, apa yang mau kita capai sebetulnya? Kita pengen official control program, Pak. Ini udah mulai nih, kita susun dokumennya. Kenapa? Karena biar ada sukses story mega farm, investor, feedlotters itu mampu menciptakan kompartemen sebetulnya. Tinggal kita berpikir aja yang kecil-kecil ini gimana caranya bikin kompartemen. Ya harus dipikirkan. Kalau peternakan hanya sekedar hidup, ternaknya survival, kenapa sih kita harus nambah populasi itu? Masalah utamanya di kita apa gitu? Kalau hanya sekedar tabungan, ya tadi dikasih ciki, hidup dia, nggak mati. Tapi produktivitasnya, tahu nggak apa yang terjadi dengan sapi perah di dunia? Populasinya menurun, produktivitasnya meningkat. Karena setiap satu ekor bisa 2 kali dari produksi biasanya. Mungkin nggak itu deh? Mungkin saja. Tapi needs-nya dipenuhi. Kemudian kita juga pengen VPS kita meningkat. Kita sudah mulai nih sekarang berpikir yang hijau-hijau ya sudah kita rekognisi wah aja lah gitu. Supaya ada motivasi gitu buat setiap daerah untuk bisa mencapai. Dan balik lagi saya cepat aja ya, karena jadinya backnya gimana gitu? Oh ini oke. Ini yang mau kita lakukan dengan PMK LSD. Kita tetapkan bulan vaksinasi. Sebetulnya PMK kepengen kita Februari, Agustus. Tapi mengingat ada peningkatan kasus, kita agak majukan di Januari sampai dengan Maret. Kita juga agak khawatir. Walaupun jumlah dosisnya nggak banyak, tapi sanggup nggak kita dengan tempo waktu yang begitu pendek? Dan SDM yang belum tentu cukup. Kalau teman-teman misalkan protes ya, ini message yang penting nih yang harus disampaikan. Protes misalkan, insentifnya cuma 5.000, dulu 25.000. 25.000 di Jawa dengan 25.000 di Sulawesi beda, Bu. Di Jawa ini menghasilkan orang kaya baru, di Sulawesi habis itu. Jadi artinya apa? Tiap daerah punya keunikan kan? Kehususan kan? Ya silakan daerahnya mengatur dirinya sendiri sesuai dengan standarnya. Ini kita ini bukan wabah, kita ini endemik. Endemik itu apa? Emang kita pernah ngasih vaksin AI ke peternakan unggas gitu? Enggak kan? Kita share responsibility ini. Bagi ini sense krisisnya siapa yang punya kepentingan PMK itu harus terkendali itu siapa? Dirjen, direktur, siapa kepala dinas? Ini kepentingan siapa? Ini kita semua. Jangan komplain, kita harus cari jalan keluar itu. Itu poinnya sebetulnya. Brucellosis, udahlah kompartemen aja lah. Best practices-nya udah ada kok, gitu. Saya cepat aja ya, rabies. Tadi disampaikan Pak Dirjen.
Saya itu jadi Dirkeswan, saya lihat data Isignas. Tidak pernah terjadi di Republik ini coverage vaksinasi kita lebih 70%. Percaya nggak? Saya cek juga Pak Andi, produsen importir, produsen vaksin rabies. Berapa sih totalnya? 4 juta. Berapa populasi HPR kita? Itu jawaban loh. Terus gimana caranya gitu? Supaya coverage vaksinasinya meningkat, teorinya apa? Lebih 70% toh. NTT atau NTT ya. NTT itu lagi wabah rabies dari tahun 2023 Juni. Statusnya kedaruratan, yang nanganin BNPB sekarang. BNPB dari Juni 2023 sampai dengan saat ini hampir Juni lagi nih, 2025, hampir 2 tahun kan, baru 60% coverage vaksinasinya. Ini kita nih mau menyelesaikan penyakit hewan gimana sih caranya gitu? Sumatera itu 0,5% coverage vaksinasi. Jawa yang mau dibebaskan 10% Pak. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau ini sih oke lah nanti. Pengendalian AMR, siap. Tahu ya resistensi antimikroba? Saya ini lagi sekolah S3, PhD di Utrecht untuk resistensi antimikroba selama 5 tahun nggak lulus-lulus nih. Gitu. Saya bilang ke teman-teman nih ya, siapa yang pakai antimikroba sih? Kalian? Pemerintah? Siapa? Kalian paling 1-2 ekor sehari juga. Paling kuat juga 10 ekor. Yang jutaan ekor itu siapa? Pengusaha kan, pelaku usaha toh, integrator kan. Kenapa enggak mereka jadikan aktor untuk mengendalikan resistensi antimikroba? Kan sederhana kan. Kenapa harus kita? Iya kan? Berpotensi pandemi, One Health, keren One Health. Saya enggak menafikan One Health itu pendekatan yang paling penting supaya kita satu kesehatan. Tapi siapa yang merasa One Health itu penting? Kita aja masih berkutat dengan sektor kita. Teman-teman kesehatan, tahu nggak One Health itu bisa jalan kalau di antara kita tidak ada gap. Sama halnya dengan kita nongkrong di warung kopi, itu diskusi bisa keren, bisa bagus sampai subuh, karena kita selevel, tidak ada gap. Kita apple to apple enggak dengan Kemenkes? Enggak dari sisi struktur. Udah habis Pak? Udah habis bukan? Oh iya. Tapi dari sisi kapasitas, saya dengan Mas Hasan, nongkrong di warung kopi, Mas Hasan lebih gede badannya, saya lebih kecil. Beliau lebih kaya, saya lebih miskin, tapi kita diskusinya enak. Bukan soal struktur, bukan soal anggaran, tapi soal kapasitas. Kita harus punya confidence untuk itu. Itu ya, saya skip aja deh karena waktunya nih. Nih kita bikin nih, sekarang udah bagi 3 zona. Jangan sampai nih Pak, 3 zona ini cuma memudahkan kita dalam hal pengendalian. Intervensi utama di zona merah inilah. Kalau zona merah ini kita intervensi serius, konsisten, maka yang kuning ini dengan sendirinya. Karena lalu lintas itu ada di situ sebetulnya. Gitu. Ini untuk PMK nih, LSD juga begitu. Nih LSD. Brucellosis juga begitu, brucellosis, Jawa. Jadi kalau mau sepakat Jawa nih ya, kita beresin nih 1 bulan. Yang dari Kalimantan, ayo datang ke Jawa, dari Sumatera, ayo datang ke Jawa, kita beresin ini sebulan. Selama 5 tahun, ada harapan. Tapi mau nggak? Sanggup nggak? Atau mau begini-begini saja, begitu ada kasus, oke, pengadaan vaksin itu. Logikanya pasti drop, begitu divaksin tuh. Tapi kita mau sampai kapan begini nih?
Mau 10 tahun yang akan datang, mau 20 tahun yang akan datang, anak cucu kita udah jadi pengganti kita gitu, masih berkutat dengan hal yang sama. Ini berbagi peran. Berbagi peran, mana yang sebetulnya peran pemerintah, mana yang peran swasta, mana yang peran masyarakat. Karena undang-undang PP-nya bilang begitu tuh. Dibagi perannya. Terus untuk bisa menyadari bahwa kita ini semua punya peran, gimana caranya? Komunikasi. Komunikasi aja gitu. Bahasa daerah kek, bahasa gaul kek. Saya kemarin tuh ikut Pak pertemuan di Priangan Barat itu. Semua peternak di Priangan Barat ngumpul. Ada provokator sebetulnya. Kan sekarang ini lagi musim nih provokator nih. Gitu, komentator gitu. Profesornya apa gitu ya. Ya bidang keilmuannya apa tapi bahasnya penyakit hewan. Tapi untungnya peternaknya nggak ada yang terhasut gitu. Malah mereka saling ngingetin satu-satu dengan bahasa yang sangat sederhana. Itu yang kita butuhkan. Kita ini bukan komunikator. Kita butuh agen-agen untuk bisa menyampaikan pesan ini. Terus menerus, konsisten, tuntas. Ini puskeswan kita nih, saya mau ngasih lihat nih. Biar kita semua sadar nih. Jumlahnya ada 1.801 unit puskeswan di seluruh Indonesia. Yang operasional cuma 35%. 35% yang baik itu. Yang rusak setengahnya. Terus kita mau bangun lagi puskeswan, kebutuhannya ini kurangnya 600 unit kalau ngacu ke Permentan. SDM kita ada sekian nih. Kalau dihitung-hitung dengan kebutuhan harus 2 kali dari yang kita miliki saat ini. Mungkin nggak sih ngerekrut sebegitu banyak? Nggak mungkin kan? Mungkin nggak bangun 600 puskeswan. Tahu apa bedanya nih ya? Puskeswan itu kita bisa bangun, bangunan megah. Nanti dia jadi gubuk akhirnya. Tapi klinik hewan dari gubuk jadi bangunan megah. Bayang nggak? Apa bedanya puskeswan sama klinik mandiri? Apa bedanya? Yang satu private, yang satu milik pemerintah toh. Tapi dua-duanya melaksanakan fungsi kesehatan hewan kan. Layanan kesehatan hewan bagi masyarakat kan. Orang puskeswan aja selesai jam 4 dia praktek mandiri kok. Terus apa bedanya gitu? Kalau kita harapannya adalah bahwa layanan kesehatan hewan tersedia bagi masyarakat di seluruh Indonesia, gak usah ada bedain itu. Mungkin nggak, misalkan nih, saya ngobrol juga nih sama PDHI, dok kita punya bulan vaksinasi, praktisi kita bisa nggak diajak untuk ikut terlibat di dalam bulan vaksinasi? Bisa, karena yang berkuasa siapa? Otoritas veteriner. Tahu kenapa otoritas veteriner dibentuk? Karena kita di dalam sesuatu yang tidak ideal. Kita pengen ada sesuatu ideal. Apa keinginan kita ideal? Menteri Kesehatan Hewan lah gitu ya. Dirjen Kesehatan Hewan lah begitu ya. Gitu. Tapi kalau itu terbentuk kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Belum tentu. Itu sama-sama harus kita pahami ya. Makanya alternatif strateginya pemberdayaan klinik mandiri. Nah ini saya sedikit nih, ini penting nih. Ini goal kita nih, Indonesia Emas. Ini yang tersedia, kondisi kita. Ini yang kita harapkan. Dan itu tidak mungkin. Jadi ini milestone-nya. Tadi Bu Wiwi sampaikan, siapa yang meregistrasi tenaga kesehatan hewan? Siapa yang memastikan standarisasi layanan kesehatan hewan oleh petugas tenaga kesehatan hewan kita? Idealnya adalah veterinary statutory body. Karena 2 kaki ini sangat penting mendukung otoritas veteriner. Yang satu PDHI, karena dia membina profesi. Continuous education learning-nya itu dari PDHI.
pengembangan profesinya dari PDHI, tapi siapa yang melindungi publik dari layanan profesi? Itu konsil, Veterinary Statutory Body. PSB-nya udah terbentuk nih. Jalan nggak kira-kira? Kira-kira bisa jalan nggak? Nggak bisa, Bu. Yang mereka bisa jalan harus dikasihkan benchmark-nya. Benchmark-nya apa? Makanya kita mulai nih. Yang bisa kita, Dan, balikin. Yang bisa intervensi kan sebetulnya kita cuma puskeswan. Makanya kita bikin tuh standar layanan puskeswan. Kita kerjasama dengan Cinagara nih, karena beliau yang punya kompetensi untuk menetapkan kompetensi, bukan kita. Terus dilakukannya di mana? Di Balai Veteriner. Kenapa di Balai Veteriner? Karena supaya ada chemistry tadi, yang lingkaran segitiga itu harus dibentuk itu. Kalau enggak mungkin. Sekarang early detection-nya di Puskeswan. Siapa yang akan investigasi? Balai Veteriner kan. Gitu. Harus ada chemistry di antara mereka, kedekatan, networking yang begitu kuat. Dan karena ini kompetensi, maka bukan hanya sekedar teoritis, praktek. Begitu dia lulus, kita data, register. Kita siapkan learning management system, bisa diakses kapan saja. Kita siapkan continuous professional management. Kalau ini jalan, maka enak nih PSB. Nih tinggal lanjutin. Saya kalau berpikir ini bukan tanggung jawab saya, nggak akan saya kerjain ini. Kalau saya hanya berpikir ini kepentingan kita gitu sendiri gitu, nggak akan selesai nih. Kita harus berpikir luas nih. Teman-teman PSB juga yang baru dibentuk kan Pak Feti termasuk diantaranya ya terlibat. Itu nggak akan jalan kalau nggak dikasih sistemnya. Itu loh key message-nya. Makanya kalau semua dilibatkan, maka saya sih berpikir ya, kesiapsiagaan darurat itu bisa kita buat. Kalau sekarang kesiapsiagaan darurat, yang aware siapa? Pemerintah doang kok. Coba waktu wabah PMK, ada loh sebagian dari kita, profesi kita, yang cuma nonton dan komentar, ada enggak? Ada banyak. Yang sibuk siapa? Orang pemerintah. Ini kedaruratan loh. Semua harus paham peranannya dong. Bisa nggak itu? Kalau mau kita kesiapsiagaan darurat nih, ini cekamannya udah mulai muncul dari mana-mana nih. H5N1 bermutasi lagi. Potensi pandemi lagi. Kita siap nggak? Atau mau diserahin ke pemerintah? Saya dengan ikhlas nih menyerahkan jabatan saya ke Bapak Ibu semua. Ayo kita sama-sama kalau kita mau selesaikan ini. Ini rabies tadi kita harus refleksi diri. Rabies itu sangat erat dengan kultur di masyarakat. Ini kenapa kita bikin jawara? Karena kita mau belajar sebetulnya. Teori, apa sih yang gak kita tahu tentang rabies? Praktek, ada yang paham gimana caranya? Gak ada yang paham. Kenapa Jawa? Kita mau belajar karena lebih kooperatif, lebih terkendali, lebih bisa dikoordinasikan. Cuma pengen belajar, bener gak sih ini gitu? Yang bener tuh kayak gimana? Semua bisa komentar pasti, oh harus vaksinasi Pak lebih dari 70%. Saya tanya balik, gimana caranya? Pak harus kontrol populasi, oh, oke setuju, gimana caranya? Manajemen sampah Pak, oke. Biar HPR liar enggak. Sekarang saya tanya, mengendalikan rabies itu ada dua ya. Yang berpemilik, tidak berpemilik. Yang berpemilik punya siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, pemerintah? Bukan, tanggung jawab pemiliknya. Emang berapa sih dia harus bayar vaksin sendiri gitu? Tahu apa yang terjadi setiap kali WRD?
Teman-teman dinas nih minta vaksin nih ke pusat nih, tolong pindahin vaksin, sampai PDAI juga minta vaksin tuh. Kita kirim nih misalkan 10.000 dosis, apa yang dilakukan? Vaksinasi gratis kan? Siapa yang datang? Yang berpemilik, bawa mobil, anjingnya anjing ras. Itu cara kita mendidik. Padahal tanggung jawab kita tuh tidak berpemilik gitu. Mau seperti itu terus. Itu yang coverage vaksinasi kita nggak pernah penuh. Karena kesadarannya nggak ada. Kita juga manjain. Pak nggak usah beli, sini gratis aja. Kita manjain gitu. Ngerti ya? Ini kita mau, dan sekarang di Jawa Barat, jangan dianggap bahwa Jawa ini cuma jargon ya. Ini kita lakukan. Yang tadi itu, ini pentahapan nih. Pentahapan ini harus dipenuhi setiap tahapnya. Jangan langsung vaksinasi. Vaksinasi itu tahap keempat. Jadi nggak langsung vaksinasi. Kita ini lagi belajar, ini pentahapan, ini harus dilalui. Terus apa PR beratnya? Mengoperasionalisasikan ini. Kan PR kita selalu begitu. Operasionalisasinya yang kita nggak ngerti gimana cara menerjemahkannya. Kalau teori strategik nggak usah ditanya lah. Semua ngerti harus 70% kah, harus sekian lah gitu. Ya kan? Tapi bagaimana ini caranya diterjemahkan? Ini sudah kita bilang nih, bulan vaksinasi rabies itu Juli, Agustus, September. Kenapa harus begitu? Septembernya kita merayakan World Rabies Day. Kalau mau merayakan kerja keras dulu. Semua pihak nih, mau yang mandiri kek, mau puskeswan kek, mau berpemilik kek, mau tidak berpemilik, semua ayolah di bulan itu. Gotong royong nih. Gotong royong itu tahu maknanya. Gotong itu bebannya kita angkat bareng-bareng. Royong itu kita berbagi peran. Terus jangan sirik dengan peran orang lain karena kita juga nggak tahu kesusahnya dia gitu. Kita mah cuma lihat kira-kira oh kayak enak nih gitu. Rumput tetangga kan selalu lebih baik. Padahal begitu kawin 2 kali pusing juga dia gitu. Itu ini yang mau kita capai. Nah ini untuk AMR kita sudah serahin lah ke private sector. Ini semua nih yang ngerjain private sector nih. Kita ini cuma dapat data doang lah gitu. Kita analisis, kita kembalikan lagi. Siapa yang dapat benefit? Private sector ujungnya. Udah habis ya Pak ya? Izin Bapak, iya. Oh ya, oke. Boleh dipercepat? Oke. 1 menit lagi. Ini PSB yang tadi saya sampaikan. Kalau kita mau ada PSB, pastikan bahwa ada benchmark yang bisa kita handover ke PSB. Jangan kemudian cuma komentar. Saya kalau mau bikin workshop Pak tentang PSB, brainstorming terus kita nih, nggak kelar-kelar gitu. Nah, ini agenda kita tahunan, jadi kita sudah mulai PMK nih, agak bergeser memang. Kemudian ini beberapa gap pemanfaatan Isiknas misalnya. Isiknas itu powerful loh. Tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan Isiknas ini sebagai kebutuhan kita? Tahu apa yang terjadi Isiknas? 10 tahun kita dibayarin orang luar, donor. Sekarang ini saatnya kemandirian. Kita migrasi ke PDN. Kalau enggak gitu, mati nih Isiknas nih. Kemandirian, kita bangga dengan ini, dengan diri kita sendiri dan unik. Kadang-kadang ada pendekatan yang enggak lazim di negara manapun, di belahan dunia manapun, harus kita ambil, ya ambil itu. Saking uniknya kita gitu. Biosecurity ruminansia kecil ya, di skala kecil tadi. Kita harus pikirkan tuh bagaimana tuh. Kapasitas tenaga profesional kayak Bapak Ibu tadi. Saya lihat tadi kalau paparannya Bu Wiwi mengerikan nih. Ilmunya begitu banyak yang harus dikuasain itu. Coba, kita mah sederhana aja. Saya paramedik, saya tahu bagaimana cara restrain, saya tahu perilaku hewan, tapi tidak seluas itu gitu. Artinya never ending learning itu ya benar kata Bu Wiwi. Seumur hidup kita akan belajar. Strategi komunikasi, karena memang itu permasalahan kita, kebutuhan vaksin dan obat, kenapa sih PMK nggak kita ciptakan 1 kali setahun gitu? Lebih memudahkan hidup kita gitu. Pengembangan metode surveillance dan sistem monitoring. Sederhana aja, nggak usah terlalu complicated, pikirkan. Menurut saya pernah ke Jepang ya Pak ya,
Saya tanya tuh, saya ngaudit di Jepang itu. Saya tanya tuh, kamu lakukan surveillance PMK? Lakukan itu. Berapa sampel setiap tahunnya? 6 juta. Padahal populasi dia cuma 2 juta. Jadi 3 kali kan. Apa yang dilakukan? Pemeriksaan klinis. Datang ke peternakan, liatin semua, nggak ada gejala, ya sudah. Tapi kalau ada gejala, apa yang dilakukan? Stamping out. Kita nih, ngambil sampel lah, antrak aja sampai ngambil di tanah yang mana? Coba deh, keunikan kita. Dan satu lagi saya pesan terakhir ya, sekarang itu tidak ada yang lebih baik kecuali pendekatan pentahelix. Kita ini nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Pentahelix, ada peran pemerintah, ada peran masyarakat, swasta, bahkan media, dan riset, akademisi. Semua pengetahuan itu ada di universitas, serahkan ke kita. Saya juga nggak ngerti gimana. Saya jadi dokter, jadi direktur Keswan, backgroundnya Kesmafet, dulunya paramedik, gimana ceritanya? Terus harus paham semua diserahkan. Wah, nyerah deh itu. Itu mungkin dari saya, terima kasih nih. Siap. Sudah mau mendengarkan, mudah-mudahan ini jadi bahan pemikiran kita semua dan menurut saya ini sangat penting untuk bisa sama-sama kita pikirkan bersama. Jadi tidak ada superhuman, yang ada super team. Kalau kita kompak semua, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, kita beri aplaus kepada Pak Direktur Kesehatan Hewan, Bapak Imron. Baiklah, tanpa berlama-lama, kebetulan Ibu Ira Virgorita sudah di tempat. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Dr. Hewan Ira Virgorita, Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan Produk Hewan dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal PKH Kementerian RI. Kepada Ibu disilahkan Bu. Waktu Ibu 10 menit Bu. Terima kasih. Setelah ini kita langsung panel ya Bapak Ibu. 10 menit ya Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi berharap 5 menit aja sih sebenarnya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Direktur Keswan, Pak Anes dari Badan Karantina Indonesia, para panitia dari PDHI, bapak-bapak sekalian, Pak BPMSO, mohon izin saya di sini. Sebenarnya saya merasa nggak pantas di sini gitu. Harusnya Bu Direktur Keswan yang di sini, apalagi ada bos saya, mantan bos saya yang mungkin bisa jadi sewaktu-waktu jadi bos saya lagi. Nah, itu yang bikin saya tadi mintanya 5 menit aja sih sebenarnya. Terus yang kedua, beliau adalah satu-satunya magister kesehatan masyarakat veteriner. Nah, coba. Dan itu yang kedua ya. Yang ketiga, posisi saya sekarang ini adalah posisi beliau sebelumnya. Jadi kalau saya menyampaikan kurang pas, jadi langsung ketahuan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya di sini sebenarnya bukan mau membawakan sesuatu yang baru atau apa enggak ya, tapi mungkin bagaimana sesuai dengan permintaan panitia kita menyampaikan bagaimana penyediaan daging dan susu sehat di Indonesia. Ini adalah bahan materi dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Mari kita sama-sama melihat seperti apa sebenarnya peranan kita, terutama profesi dokter hewan dan paramedik dalam penyediaan daging dan susu yang aman, sehat, utuh dan halal di Indonesia. Silakan. Subsektor peternakan mempunyai peran yang sangat strategis. Salah satu peran penting adalah penyediaan protein hewani. Nggak ada orang yang nggak butuh protein. Bapak dan Ibu yang pintar-pintar di sini itu kalau nggak diberi protein yang cukup dulu nggak bakalan jadi secerdas sekarang. Contohnya Pak Direktur, walaupun kecil-kecil Pak Direktur tapi proteinnya cukup, jadi beliau jadi brilian gitu. Next, nggak apa-apa ya Pak Dir. Kita ngomong bagaimana produk daging dan susu susu dan telur ya yang aman.
Pangan yang aman itu mestinya sudah dijamin oleh pemerintah, ya, dan pangan yang aman merupakan hak setiap warga negara atau masyarakat Indonesia, di mana pangan ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang bagian dari hak azazi. Nah, bagaimana unsur pangan ini menjadi kewajiban pemerintah dan ini diselenggarakan oleh seluruh daerah. Kemudian kita melihat akibat dari pangan yang tidak aman ini, banyak kasus-kasus keracunan pangan, banyak kasus-kasus terjadinya wabah penyakit karena pangan yang tidak aman. Yang baru-baru ini mungkin kita sama-sama dengarkan ada program MBG yang tiba-tiba ada keracunan berjamaah. Nah, ini kan salah satu bentuk dari bagaimana pangan itu disediakan atau disiapkan secara tidak aman. Nah, di sini mungkin kita melihat peran dari kita sebagai sektor dokter hewan dan paramedik veteriner Indonesia. Next. Tapi kalau keracunan kemarin bukan karena dokter hewan ataupun paramedik ya. Nah, ini sebenarnya intinya definisi kesehatan masyarakat veteriner ini adalah segala urusan ini, tapi begitu ada masalah kita nggak ikut ya. Kalau kemarin keracunan bukan masalah Kesmafet gitu, karena nanti ada batasannya. Segala urusan yang berhubungan dengan hewan, produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi Kesmafet ini punya batasan perannya dalam kesehatan, yaitu pencegahan penularan zoonosis, ketahanan dan keamanan pangan, perlindungan kesehatan dan lingkungan, serta penerapan kesejahteraan hewan. Next, agak cepat 10 menit nanti nggak nutup karena saya disiapkan paparan 42 halaman. Ini isu MBG yang perlu kita sama-sama respon. Mau nggak mau, suka nggak suka, karena kita bagian dari peternakan, ya memang harus ambil bagian di sini. Tapi di mana posisi kita? Ada komunitas yang surplus, ada komunitas yang defisit. Tadi Pak Direktur menyampaikan peran kita dalam menjaga populasi ya. Berarti ada komunitas defisit yang harus kita support, kita tingkatkan. Nah, kalau yang surplus kita pertahankan di situ. Nah, kemudian penyediaan pangannya bagaimana kita menjaga supaya pangan yang tersedia itu juga aman. Yang surplus berarti penyediaan di dalam negerinya aman, harus dijaga juga supaya aman. Yang defisit ada pemasukan dari luar negeri, yang pemasukannya juga harus komoditas yang aman dan dijaga begitu masuk ke dalam negeri juga aman. Seperti itu. Next. Penjaminan keamanan pangan ini kita sudah sering mendengar ya. Kalau asuh kayaknya nggak ada yang udah nggak inget lagi tentang asuh. Aman, sehat, utuh dan halal, walaupun H terakhir memang bukan menjadi kewenangan kita lagi. Tapi mau nggak mau kita masih dibawa ikut-ikut. Yaitu gara-gara definisi yang segala urusan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau ada dari BPJPH mau ke RPH ya kita harus ikut juga mendampingi Babe gitu. Mungkin ada teman-teman yang juga bertugas di RPH ya harus tetap kita ikut, karena walaupun bagaimanapun kita bersinggungan dengan isu halal. Ini bisa kita next, ini yang kasus-kasus keracunan. Nah, bagaimana kita menjaga supaya pangan itu aman? Konsep safe from farm to fork, bisa to spoon atau kemana aja lah, tergantung cara kita mengkonsumsi pangan. Ya, ini bukan hanya di Indonesia sebenarnya, di luar negeri juga konsep seperti ini ada. Tapi ada perbedaan bagaimana suatu negara mengatur konsep ini. Nah, kalau di Indonesia kita mengatur konsep aman ini dari peternakan, di mana ada penerapan cara budidaya yang baik, ada sertifikasi NKV juga di peternakan ya, unggas petelur dan sapi perah, kemudian ada penerapan kesejahteraan hewannya, ada biosecurity-nya, penggunaan obat hewan yang bertanggung jawab yang disampaikan Pak
Direktur tadi bagaimana menggunakan antibiotik mestinya sesuai dengan aturan. Kemudian ada monitoring dan surveillance penyakit hewan. Kemudian ada registrasi produk hewan. Ini mungkin yang baru, yang Bapak dan Ibu mungkin perlu kita ketahui sama-sama. Itu ada registrasi di FAM. Registrasi apa di FAM? Nanti kita akan lihat. Kemudian pengawasan oleh pemerintah sangat penting. Itu di FAM. Kemudian di transportasi harus diterapkan kesejahteraan hewan. Pada saat pemotongan juga penerapan kesejahteraan hewan. Pemeriksaan antemortem, postmortem yang di RPH saat ini mungkin sudah dilupakan. Karena menurut teman-teman yang menangani ini di Kesmafet, laporan AMPM itu hilang. Nggak tahu hilang kemana. Katanya dilaporkan tapi dilaporkan melalui apa gitu. Nah, ini padahal AMPM ini bagian dari bagaimana kita menjamin keamanan pangan. Ada sertifikasi NKV juga di RPH, registrasi produk hewan di RPH, kemudian monitoring dan surveillance residu dan cemara mikroba, serta kembali lagi pemerintah harus melakukan pengawasan. Di pengolahan ada penerapan cara yang baik, sertifikasi NKV, monitoring dan surveillance residu dan cemara mikroba, dan pemerintah juga harus hadir di sini. Kemudian di distributor dan retailer, ini juga sertifikasi NKV, registrasi produk hewan, penerapan cara distribusi yang baik, monitoring dan surveillance, dan kembali lagi pemerintah di sini, dan kemudian di konsumen sendiri adalah edukasi keamanan pangan. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kita melihat bahwa di sepanjang rantai produksi pangan sampai kepada konsumen, itu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam hal ini. Next. Ini dasar hukumnya yang tadi kami sampaikan, lengkap sekali dasar hukum dari penjamin keamanan produk hewan ini dan keamanan pangan ini, dan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah sampai peraturan Menteri Pertanian. Nggak usah kita baca satu-satu, next, bisa dilihat nanti. Next. Nah, sebagai dasar dari regulasi tersebut ada untuk penjaminan keamanan pangan adalah Undang-Undang 18 pasal 58 tentang penjaminan produk hewan yang asuh. Kewajiban pemerintah di sini adalah pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi. Jadi ini penjabaran dari undang-undang. Next, kita percepat saja. Tadi sudah saya jelaskan di bagan Safe from Farm to Fork tadi. Ini tentang nomor kontrol veteriner di pasal 60 yang diturunkan di Permentan NKV dan Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nomor kontrol veteriner ini mungkin sudah ada sejak Kesmafet ada ya. Mungkin yang lebih senior di pusat tahu, kalau saya dari bergabung di Kesmafet di pusat, Pak Hasan mungkin lebih tahu. Saya 2009 baru bergabung di pusat di Kesmafet, tapi begitu saya di Kesmafet, NKV ini sudah ada. Walaupun permentannya sendiri baru lahir 2020. Nah, sertifikasi NKV ini yang begitu lahir menjadi permentan itu yang kita tunggu-tunggu. Kita berharap banyak dengan sertifikasi NKV ini. Tetapi ternyata kenyataannya sampai saat ini kita jauh ketinggalan Bapak dan Ibu. Kita limpahkan ke daerah, ke provinsi, karena nggak mungkin kita langsung menangani sendiri dari pusat. Begitu banyak unit usaha yang harus disertifikasi. Tapi ternyata di provinsi pun belum mampu untuk mengejar target-target unit usaha yang harus disertifikasi NKV. Dan yang paling penting saat ini yang menjadi isu adalah bagaimana ternyata rumah potong hewan pemerintah pun masih banyak yang belum mendapat sertifikasi NKV. Ini adalah permasalahan kita semua. Karena ya kita tahu daging yang akan kita konsumsi itu asalnya dari RPH. Dan RPH pemerintah yang belum ber-NKV sebenarnya itu tamparan buat muka kita sendiri. Betul enggak? Dan sialnya RPH pemerintah belum ber-NKV tapi sudah bersertifikat halal.
How come? Tidak higien dan sanitasi, tapi halal. Kalau kita bayangkan apa itu higien sanitasi? Kalau tidak higienis, tidak ber-NKF, berarti kan ada potensi kontaminasi kan di situ. Kontaminasi apa? Darah, urin, kotoran, halal enggak itu? Najis gitu kan? Kan kalau kita bilang dia tidak ber-NKF berarti kan tidak bisa dikendalikan dari resiko kontaminasi, dari potensi-potensi kontaminasi seperti itu, tapi ternyata bisa dapat sertifikasi halal. Nah itu sebenarnya maksud saya itu kita sama-sama, ini merupakan tugas kita, agak banyak ngomong tentang NKV karena kenyataannya saat ini itulah yang terjadi. Itu sebabnya juga dari BPJPH sekarang keliling ke RPH-RPH bersama-sama kita, bersama-sama dengan Kesmafet ya dan Pak Dirjen juga. Supaya apa? Supaya kita juga, jangan sampai gitu kan, begitu dilihat higien sanitasinya enggak, jangan sampai kita jadi alasan kami enggak bisa sertifikasi halal karena dia enggak higienis, itu teknis kan. Nah, tapi untungnya ya alhamdulillah kita bersinergi, sama-sama saling mendorong, jadi dari dorongan untuk sertifikasi halal menjadi dorongan juga untuk mendapat sertifikasi NKV. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian, tugas kita yang utama itu setidaknya rumah potong hewan pemerintah harus ber-NKV, baru dia dapat halal. Jangan dibalik, halal dulu baru NKV kan, gimana halal itu kalau untuk pangan nggak cukup hanya halal. Kalau halal udah tidak babi, bukan hewan babi atau bukan hewan yang haram ya, kemudian bukan hewan curian cukup. Tapi kan halal untuk pangan tidak hanya seperti itu, harus halalan dan toiban. Toibannya itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita di Kesmafet. Next, berapa menit lagi Pak? Waktu sudah 13 menit Ibu. Iya, Kenapa silakan nggak bilang? 2 menit lagi Bu. Oke baik, 2 menit. Ini jenis usaha yang harus ber-NKV, next, agak cepat. Ini penjaminan produk hewan menurut pasal 26 PP 95. Jadi penjaminan produk hewan itu dilakukan melalui 7 langkah ini. Ini adalah 7 aktivitas yang kita lakukan dalam penjaminan produk hewan. Yang pertama mengatur peredaran, yang kedua melakukan pengawasan unit usaha, yang ketiga melakukan pengawasan untuk produknya sendiri, yang keempat ada pemeriksaan dan pengujian untuk produknya, yang kelima ada standarisasi produknya, dan keenam sertifikasi produknya, dan kemudian yang ketujuh registrasi produk hewan. Mungkin yang next kita lihat yang agak baru-baru saja, ini kan ya, saya kembali menggarisbawahi bahwa yang harus dijamin itu tidak hanya yang diproduksi dalam negeri, tapi juga yang dimasukkan dari luar negeri. Yang beredar tidak hanya yang beredar saja, tapi juga yang akan kita ekspor. Nah itu bentuk penjaminan. Next, yang masuk dijamin melalui analisis risiko dan proses-proses persetujuan untuk sumber dari produk hewan. Jadi kalau produk hewan di Kesmafet, kalau hewan hidupnya di Direktorat Keseban. Di situ langkah pertama kita menjamin atau menjamin keamanan dari produk yang masuk. Ini prosedurnya, alur prosesnya untuk pemasukan. Ya, pemasukan produk hewan. Next. Ini pengawasan tadi, yang kedua pengawasan unit usaha, ini tempatnya, ini ketentuannya, dilakukan oleh dokter berwenang, dilakukan terhadap cara penerapan yang baik. Kalau tidak ada dokter hewan, siapa yang melakukan? Kalau tidak ada dokter hewan, siapa yang melakukan? Paramedik veteriner di bawah penyediaan dokter hewan, ketangkep ya langsung. Next. Yang ketiga, ini pengawasan produk hewan yang diproduksi di dalam negeri dan dimasukkan dari luar negeri. Ini dilakukan oleh pengawas Kesmafet atau asisten pengawas Kesmafet. Next, pemeriksaan dan pengujian ini oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi dan laboratorium swasta juga. Next, agak dipercepat. Ini standarisasi produk hewan. Ini ada standarnya, SNI misalnya yang harus diadop dan juga menjadi kewajiban kita untuk melakukan pengawasan. Next.
sertifikasi produk hewan ini untuk produk hewan yang diedarkan di dalam negeri, ya. Lalu lintas itu harus disertifikasi juga, ada penerbitan sertifikat veteriner, dan yang keluar juga disertifikasi dengan menerbitkan veterinary certificate. Kemudian next. Ini registrasi, ini mungkin yang baru Bapak dan Ibu sekalian. Registrasi ini berdasarkan Permentan 15 tahun 2021 udah dimasukkan tentang registrasi produk hewan, di mana tujuannya adalah untuk agar produk hewan yang diproduksi dan atau dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk diedarkan atau dikeluarkan nantinya diekspor, terjamin keamanan dan mutunya, ada sistem ketelusurannya atau mampu telusur dan mencegah pemalsuan. Kemudian bagi pelaku usaha keuntungannya adalah apabila ada kasus karena dia punya mampu telusur, ada kasus suatu kasus nanti yang ditarik itu tidak harus semua, jadi bisa di trace back dan yang akan ditarik dari peredaran hanya yang terlibat ya. Kemudian ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan untuk masyarakat serta mempermudah operasional untuk penelusuran kembali, dan yang pasti tentu akan ada daya saing untuk produk-produk yang sudah diregistrasi. Next. Ini alur proses, next, nanti bisa dilihat. Ini jenis-jenis produk yang diregistrasi, ada susu, daging, telur, madu, sarang burung walet. Intinya kuncinya adalah produk hewan segar dan harus berkemasan. Di kemasannya harus dicantumkan label. Next. Ini penjaminan keamanan dengan NKV, ada nomor registrasi, itu lengkap nanti di dalam satu label. Next. Nah, ini pengawasan Kesmafet berbasis partisipasi masyarakat, ada kolom laporan masyarakat, ada di Dilan. Kalau ada yang belum kenal Dilannya, silakan, ini Bapak Dilan yang sekarang lagi melanglang buana dulu ya. Kalau pernah lihat filmnya pakai trail gitu. Nah, sekarang lagi kolomnya lagi dipegang oleh Milea Bapak Ibu. Mungkin ada saatnya nanti mungkin Dilan dan Milea bisa kolaborasi. Kolom Kesmafet ini ternyata bermanfaat sekali. Jadi banyak laporan-laporan masyarakat yang kita tindak lanjuti. Mari kita juga sosialisasikan supaya pengaduan yang berbasis masyarakat itu bisa segera kita tindak lanjuti. Next. Ini peran paramedik veteriner dalam penjaminan keamanan produk hewan. Sebenarnya saya nggak, mohon maaf, kurang ini sih sebenarnya. Di bawah supervisi dokter hewan ini bukan suatu hal yang harus highlight, tapi yang paling penting adalah bagaimana paramedik veteriner ini bisa mempunyai kompetensi yang mungkin paling tidak mendekati kompetensi dokter hewan sehingga penyeliaan itu tidak merupakan hal yang kritis ya, yang krusial. Dan kami yakin juga paramedik ini bahkan mungkin ada yang lebih mumpuni daripada dokter hewan di lapangan gitu, karena mungkin pengalaman, pengetahuan, wawasan itu kembali ke personal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu habis ya Pak? Siap, oke ya. Bu. Slide terakhir dari kami, terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Ibu Ira Virgorita dari Dirkesmafet. Keren Bu, jadi 20 menit. Ya, mohon maaf Bapak Ibu peserta kegiatan Rakornas. Jadi kita akan melaksanakan diskusi panel ya. Jadi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman sejawat, mungkin para tamu undangan juga yang hadir di ruangan ini. Untuk peserta yang di ruangan kami berikan kesempatan hanya 2 penanya. Nanti Pak ya, sabar, oke. Dan yang teman-teman di Zoom masih ada ya, teman-teman di Zoom walaupun tidak buka kameranya, kami juga beri kesempatan 2 penanya. Oke ya. Jadi sebelum diberikan kesempatan, nanti para penanya ini akan mendapatkan, saya langsung bilang aja, akan mendapatkan hadiah 2 tumbler eksklusif Rakornas
dari kegiatan Rakornas Mafeti. Silakan berdiri Pak. Untuk panitia, ada panitia peserta ya. Oke, silakan satu Bapak yang di sebelah sana dan satu Ibu yang di sini ya. Oke. Oke, 3. Oke, 3. 2 menit Pak ya pertanyaan, sebutkan nama, dari mana, terus pertanyaannya ke siapa. Langsung satu pertanyaan, jangan bercabang. Terima kasih. Nama saya Cep Kustiawan, saya dari Kota Tasikmalaya. Yang akan saya tanyakan kepada Bapak Dirjen Keswan, mungkin karantina Kesmapet juga. Kebetulan di Kota Tasikmalaya ada sebetulnya dengan lingkungan hidup ada pengembangan sapi sampah. Nah ini yang saya tanyakan, kemarin itu kita mau melarangnya. Nah dari Bapak Direktur gimana menyikapinya, kami kalau misalkan melarang, apa ada peraturan yang bahwa sapi tidak boleh dikembangkan di sampah. Kita di Kota Tasikmalaya itu lihatnya dari Solo Pak. Nah itu saja Pak. Baik. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi? Namanya? Pak Cecep. Cecep, siap. Kota Tasik. Cep dari Kota Tasik. Baik, selanjutnya Mbak dibantu panitia mic-nya. Nama dan dari mana ya Mbak? Kemudian pertanyaannya kepada siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vika Astifanani Pak. Saya dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Tadi saya tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Imron, terutama ketika membahas mengenai antimikrobial resisten. Yang ingin saya tanyakan tadi untuk strategi kunci untuk memberantas itu salah satunya ya, poin pertama ada mengenai 3 zona, yaitu pemberantasan, pengendalian, dan pencegahan. Di era ini di perusahaan, terutama Pak, perusahaan ini kan sekarang untuk peternakan itu bermitra dengan masyarakat untuk menjalankan peternakan unggas yang banyak. Nah, bagaimana pemerintah khususnya dari Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengontrol untuk dosis obat, karena kan untuk pemeliharaan unggas sendiri itu sudah dijadwal obat-obatnya apa saja, bagaimana pengontrolan pemerintah kepada perusahaan dan kepada masyarakat pada hal itu. Kemudian pada zona pencegahan PMK tadi disampaikan di slide itu pada zona terdapat di Provinsi Sumatera ada 1 zona hijau di antara zona kuning. Nah, mengapa pada daerah tersebut bisa hijau dan di lainnya padahal itu kuning dalam dalam kondisi pengendalian, dan di zona tersebut itu ada zona pencegahan 1 di 1 daerah. Terima kasih. Jadi dua pertanyaan ya Mbak? Iya, silakan Pak Imron, mau dijawab dua-duanya atau tidak? Ada satu lagi tadi, izin. 3 penanya, ya silakan Mbak. Nama, asal, kemudian pertanyaannya ke siapa? Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Dr. Hana dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pertanyaannya adalah ini mengenai peraturan Permentan nomor 3 tahun 2019. Nah, jadi ada beberapa anggota kami tuh yang belum terfasilitasi adanya SIPP karena SE Dirjen PKH itu sudah berakhir dan belum sempat pemutihan. Nah, karena pada waktu itu fokusnya adalah pemutihan ke para vet dinas saja. Sedangkan yang di koperasi maupun swasta dan juga mandiri itu belum terfasilitasi. Mohon arahannya sebaiknya dari para medis yang di luar dinas itu seperti apa begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya semua pertanyaan muaranya ke Pak Dirkeswan. Pak sudah mencatat, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kang Cecep dari Tasiknya Kang. Sebetulnya ini pertanyaannya ke Kesmafet. Karena kita waktu di Kesmafet juga mensinyalir ini dan kita mengambil sampel juga. Hazardnya itu 1 Kang, logam berat.
nanti teresidual di otot yang kemudian kalau ini dikonsumsi karsinogenik juga berbahaya bagi manusia. Jadi atas dasar itu sebetulnya aturan perundang-undangannya nanti bisa mengacu pada peraturan perundang-undangan di Kesmafet. Kalau Keswan mah karena saya masih internship nih gitu. Jadi lebih banyak ke penyakit hewan Kang yang saya pikir itu yang lebih relevan untuk di Keswan, tapi kurang lebih itu yang bisa saya respon. Nuhun. Kemudian Ibu begini Bu, ini pun juga baru sekarang kali ya pendekatan kita untuk mengengage private sector. Tapi bukan berarti kita belum mulai sebelumnya. Kita sebetulnya mulai memonitor perkembangan pola resistensi itu sejak tahun 2017. 2017 sampai dengan sekarang Bu, itu rutin kita memonitor perkembangan resistensi antimikroba dari sisi pola resistensinya. Di luar itu kita juga memonitor pola penggunaannya, tapi ini semua dilakukan di peternakan broiler secara umum gitu. Jadi ini ininya udah mulai habis Pak nih Pak. Jadi yang kita lakukan dari dulu itu selalu yang kaitannya untuk kesehatan manusia. Pola resistensi, pola penggunaan, hubungannya dengan resistensi, kita bisa petakan itu. Tapi di sisi lain yang kita nggak pernah punya nih sampai sekarang mungkin baru kita inisiasi itu, sebetulnya untuk kepentingan kesehatan hewannya apa? Jadi yang ini yang kesulitan kita Bu. Kalau untuk kesehatan manusia sih gampang, tungguin aja di rumah potong. Kita ambil sampel, kita bisa lihat nih polanya nih bagaimana. Atau datengin ke peternakan gitu mengenai penggunaan gitu. Kan idealnya begitu ya, datang ke peternakan gitu. Tapi kan terlalu mahal untuk dilakukan. Yang terjadi adalah kalau yang kita nggak punya itu, kalau hewan sakit, unggas sakit nih. Ini dikasih antibiotik yang benar itu yang mana sih gitu. Itu yang kesulitan kita, itu yang saya bilang clinical surveillance klinis. Kenapa itu sulit? Karena nggak akan mungkin lapor Bu, peternak kita tuh kalau nggak sekarat. Seriusan ini. Coba kalau nggak udah mau bangkrut gitu baru lapor pemerintah gitu. Kalau udah matinya banyak baru lapor pemerintah. Tapi di sisi lain integrator Bu, satu aja sinyal penting buat kesehatannya itu penting buat dia dan dia pasti respon. Kita ini udah hampir bertahun-tahun melakukan uji coba nih, ngambil sampel klinis itu nggak pernah berhasil. Setahun paling yang lapor cuma 10 dan itu nggak representatif. Akhirnya apa kita bilang? Kamu mau usaha kamu maju? Mau? Ya laporkan kalau ada laporan kasus, kirim spesimennya ke lab, diisolasi, dicari bagaimana ini resistensinya. Terus yang melakukan siapa? Bukan balai veteriner, karena kalau sampai ke balai veteriner itu paling cepat 5 hari responnya Bu. Itu udah duluan lewat itu mah. Tahu nggak teman-teman integrator tuh punya lab, Bapak Ibu tahu nggak? Tahu kan? Buat mereka Bu, buat teman-teman di integrator, investasi alat pengujian tuh gampang. Coba tanya Pak Hasan, beli alat satu aja, berapa tahun Pak Hasan bisa dikabulkan itu? Kenapa nggak kita bangun kapasitasnya? Siapa yang diuntungkan? Kapasitas mereka dibangun, hasilnya balik ke mereka, tapi kita dari sisi negara kita bisa tahu nih, dan ini kurang lebih sama apa yang terjadi di kemitraan. Karena kan kalau kita mau bohong kan pakai statistik tuh. Statistik ini kan alat kebohongan sebetulnya. Artinya kan populasi banyak Pak, gitu. Apapun yang terjadi di integrator ya kurang lebih itu yang terjadi di peternakan kita secara umum kan begitu. Jadi ini bisa merefleksikan daripada tidak sama sekali. Idealnya emang semua peternakan harus kita sampling. Siapa yang ngasih duit Bu untuk ngambil sampling itu gitu.
Orang kita aja ini udah bantu kok, kirim datanya, kita analisis, balikin ke mereka annual reportnya. Kan itu win-win solution menurut saya. Dan satu lagi sebetulnya yang menjadi kesulitan adalah, bukan kesulitan sih ya, jadi menurut saya sih ini pola-pola seperti ini yang harus diciptakan. Kita belum bicara tentang pet animal nih, karena nggak ada kita memonitor resistensi di pet animal. Terus siapa yang mau ngambil sampel? Orang BFET aja udah pusing sama PMK, brucellosis dan lain sebagainya gitu. Artinya siapa? Para klinik kan? Iya kan? Tenaga praktisi kita kan yang harusnya ngambil sampel, melaporkan gitu. Nanti kita bisa lihat siapa yang diuntungkan dengan kita melihat pola perkembangan resistensi ini sebetulnya. Siapa? Orang teman-teman kita juga sebetulnya, balik ke mereka juga. Ini hal-hal semacam ini harus kita komunikasikan dan ini harus trust di antara kita. Harus saling percaya. Saya yakin sebetulnya di antara kita nih nggak ada yang punya niatan jelek nih. Semuanya punya niatan bagus, cuman nggak semuanya bisa dipuaskan gitu. Gitu kan sebetulnya secara prinsip gitu Bu, itu tentang resistensi antimikroba. Jadi menurut saya sih banyak hal sebetulnya di resistensi antimikroba yang dari sisi pendekatan keunikan Indonesia terlihat dan itu mungkin tidak terjadi di belahan negara lain. Itulah menurut saya yang harus kita ciptakan begitu. Kemudian yang tadi Ibu tanyakan terkait dengan status situasi hijau di Pulau Sumatera itu mungkin brucellosis ya Bu ya, bukan PMK. Kalau PMK mah udah pasti yang Sumatera itu zona merah, sebetulnya cuma Lampung aja. Kenapa Lampung dibikin zona merah? Karena ada pergerakan ternak dari Lampung balik ke Jawa. Biasanya yang lain tuh semua ke arah Sumatera lah gitu. Yang balik ke Jawa tuh cuma Lampung. Kalau kita nggak amankan Lampung, kita kebobolan juga gitu. Itu ya, untuk brucellosis kita nggak bikin spesifik intervensi, yang kita dorong adalah kompartementalisasi. Udahlah, itulah arahnya kompartementalisasi. Makanya PR-nya tadi bagaimana menerapkan biosecurity pada peternakan skala kecil. Ini PR kita semua. Kemudian Ibu Nana ya Bu Nana, ini saya catat dulu ya Bu ya, saya pelajari. Tapi maksud saya ini memang jadi kendala sih, SIP, SIPP ini gitu. Key message-nya sampailah gitu, nanti saya coba konfirmasi ulang. Jadi begini mungkin Bapak Ibu nih, saya pikir ONT di bawah PDH ini mitra kita lah untuk menciptakan kebijakan regulasi yang pas. Kenapa? Karena kami ini bukan pelaku, kami ini regulator. Saya sampaikan juga ke Asohi nih Pak Andi nih, Andi ini saksi hidup nih, saya nggak bohong nih gitu. Kalau bohong mah saya dipecat dari Direktur Keswan nih gitu. Bapak Ibu ya, misalkan obat hewan pengen kita simplifikasi, misalkan kita mau meregulasi tentang alat kesehatan hewan, atau Bapak Ibu misalkan para medik ingin dimudahkan gitu di dalam layanan, kasih kita masukan seperti apa, karena kami ini nggak ngerti gimana caranya produksi obat, bagaimana menjual obat, bagaimana kendala-kendala di lapangan yang dihadapi dan lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi kami ini bukan nggak bisa memuaskan semua pihak begitu. Dan yang tahu persis bagaimana ini diimplementasikan ya Bapak Ibu semua. Makanya ONT ini jadi mitra kami. Saya bilang ke Pak Andi, kita nggak ada masalah mau simplifikasi obat hewan ini nggak ada masalah, karena staf saya cuma 12 orang yang kemudian dianggap selevel dengan Badan POM. Adil nggak sih? Terus sekarang dituntut misalkan meregulasi terkait alat kesehatan hewan yang kita nggak selevel dengan Kemenkes. Mau 12 orang itu bisa nggak pulang-pulang ngurusin Bapak Ibu semua itu. Dan satu lagi, ini bukan perkara regulasi dan perizinan, tapi ini perkara kontribusi kita kepada masyarakat. Saya pernah sampaikan di depan Asohi itu, obat hewan ini industri yang meningkat pesat, tapi penyakit kita juga meningkat pesat gitu. Bapak Ibu misalkan nanti para medik menjadi orang-orang penting di daerah, kalau penyakit kita juga masih belum terkendali, ini jadi catatan buat kita. Begitu ya. Jadi poinnya silakan beri masukan, apa yang harus kita perbaiki ke depan, apa yang bisa kita permudah,
Apa yang bisa kita tingkatkan dari sisi pelayanan kita, tetapi harus bisa memberikan kontribusi nyata terhadap apa tujuan kita semua nih. Mau medik, mau paramedik, mau yang pemerintah, mau swasta gitu. Kalau enggak, kita ini terpecah belah semua. Coba yang ASN, saya bikin juknis ini beberapa kali juga saya revisi, karena menampung semua kepentingan. Coba sekarang kita bikin regulasi, pasti ada kekurangan kok, pasti. Apalagi yang dibikin manusia ya, begitu. Tolong ini menjadi perenungan kita lah gitu. Kita ini nggak anti lah, kita mau bikin ini jadi lebih baik, nggak ada masalah gitu. Tapi kasih kita masukan, input yang sifatnya membangun. Dan kalau ada hal-hal yang di luar zona kenyamanan kita, karena memang kita harus keluar dari zona nyaman kalau mau menyelesaikan persoalan di negeri ini. Demikian ya, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Pak. Siap. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dirkeswan. Dari Zoom apakah ada pertanyaan Pak Operator? Oke, sudah makan siang. Baik, karena tutup semua. Baiklah, kita berikan aplaus kepada 3 narasumber kita pada hari ini. Dari Pak Anies Doni saya mencatat ada satu hal, jadi karantina menjadi filter dan garda terdepan di pre-border, border, dan post-border. Terus kita juga harus menerapkan holistic biosecurity system. Kemudian dari Pak Dirkeswan, pemerintah sudah membagi menjadi 3 zona, hijau, kuning, dan merah. Kemudian kita harus mengentaskan penyakit hewan dengan kerja keras dulu ya Pak, dengan vaksinasi, kemudian kita bergotong royong, seperti itu. Sedangkan dari Bu Ira, maaf, yang bisa saya tangkap yaitu jadi kalau kita mau menjamin kesehatan terhadap produk hewan, maka sertifikasi dan registrasi adalah jawabannya, Ibu ya. Dan paramedik di bawah penilaian dokter hewan menjadi teman-teman yang akan melaksanakan pengawasan tersebut. Terima kasih kepada 3 narasumber kita hari ini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Dari saya, apabila ada kata-kata yang tidak pas, saya mengucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya penyerahan plakat kepada para narasumber oleh Ibu Ketua Pak Feti. Kami mengundang Bapak Dirkeswan, Bapak Deputi Karantina, dan Ibu Dirkes Mafet. Baik, plakat pertama kepada Bapak Dirkeswan. Kedua, Bapak Deputi Karantina. Ketiga, kepada Ibu Ira dari Dirkes Mafet. Sebelum makan siang, mari kita berfoto bersama.
pemberian tumbler kepada 3 penanya yang tadi nanya, boleh ke depan. Ya, kepada Bapak Ibu tadi yang bertanya, ke depan ayo Bu, segera. Ya, di depan sini Mbak. Pemberian tumbler boleh diserahkan oleh Ketua Panitia, izin. Ngadepnya ke sana Pak Ketua, silakan. Dibuka nanti Pak ya, tolong dibuka, ditunjukkan, dipegang tumblernya. Dokumentasi, siap, dokumentasi. Oke, dibuka Pak, jadi biar nggak curiga. Oke, dibuka betul. Nah, diliatin. Ya, boleh di sana Mbak. Siap. Siap, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, langsung digeser aja Pak Ikin. Itu diberikan, Pak Ikin geser. Oke, siap. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Pak Cecep. Oh, semuanya warna putih ya. Baik, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Silakan Pak Ikin bergabung untuk foto bersama. Tumblernya dipegang Bu, ditunjukkan. Baik, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Silakan Bu moderator. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin semuanya, karena waktu sudah siang, sudah memasuki waktunya isoma. Sudah memasuki waktunya isoma, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Tempat ruang makan ada di lantai 1 sebelah kanan tangga di bawah gedung ini. Nanti kembali lagi pukul 14.00. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya yang sangat informatif dan inspiratif dan bermanfaat bagi kami.